Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya adalah banjir dan juga longsor di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin 28 perusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Izin perusahaan itu dicabut karena terbukti melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan kawasan hutan. Keputusan tersebut diambil Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait serta Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH pada Senin yang dilakukan secara daring dari London, Inggris. Hasil rapat kemudian disampaikan oleh Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Presiden Jakarta pada Selasa malam. Berdasarkan laporan tersebut, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 perusahaan berusaha pemanfaatan hutan atau PBPH hutan alam dan hutan tanaman seluas 1.10.592 hektar, serta 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau PBPHHK. Menurut Prasetyo, percepatan audit dilakukan setelah terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor di wilayah tersebut. Pemerintah menilai penertiban kawasan hutan menjadi langkah penting untuk mencegah kerusakan lingkungan dan mengurangi resiko bencana alam di masa mendatang. Tim iNews melaporkan. Kementerian Kehutanan mengaudit 28 izin usaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Kementerian akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Kementerian Kehutanan terus merespon bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengungkapkan pihaknya saat ini tengah melakukan audit terhadap 24 perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang berlokasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Langkah ini diambil untuk memastikan kepatuhan para pemegang izin terhadap aturan kelestarian hutan, terutama di wilayah-wilayah yang kini tengah dilanda bencana ekologis. Rohmat menegaskan, Kementerian Kehutanan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran. Terkait dengan evaluasi atau audit PBPH yang sudah dicabut ya, 22 yang sebelumnya 18, jadi totalnya adalah 40. Kemudian sekarang ini sedang berjalan audit untuk 24 PBPH di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Kementerian Perhutanan berjanji bakal terus melakukan pengusahaan kembali kawasan hutan dari praktik perkebunan sawit ilegal dan tambang ilegal. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Pertemuan yang berlangsung di kantor Perdana Menteri Inggris membahas penguatan kemitraan antar kedua negara. Presiden Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Keir Starmer di kantor PM Inggris di 10 Downing Street, London, Inggris. Pada pertemuan ini, kedua kepala negara membahas penguatan kerjasama Indonesia-Inggris, terutama pada bidang maritim dan pendidikan. Pertemuan ini pun menegaskan komitmen antara Indonesia-Inggris untuk menjadikan kemitraan strategis sebagai fondasi kerjasama jangka panjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan sidak di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, menyusul penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menyusul penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan. Dalam sidak tersebut, Mentan Amran menegaskan praktik ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional. Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan 6 kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Mentan Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan. Ada beras masuk 1.000 ton totalnya, ini ditangkap dan kami minta itu ditindak tegas. Pelaku-pelakunya ditindak tegas karena kenapa? Ini akan mempengaruhi petani kita, 115 juta orang seluruh Indonesia petani padi kita. Kemudian kita sudah swasembada. Bapak Presiden sudah mengumumkan di tingkat nasional, di Karawang kemarin, dan di internasional di PBB, bahwa kita swasembada. Jangan mengganggu swasembada kita. Ini pengkhianat bangsa menurut saya. Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai keriting, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina dan tidak melalui tempat pengeluaran resmi serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang. Sebagian barang bukti dilarang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional telah menggelontorkan anggaran hampir 18 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis. Realisasi anggaran jumbo tersebut terserap untuk 58,3 juta penerima MBG. Kepala Badan Gizi Nasional Deadan Hindayana mengungkapkan catatan per 20 Januari 2026, realisasi anggaran makanan bergizi gratis yang telah disalurkan sudah hampir mencapai 18 triliun rupiah dengan jangkauan penerima manfaat sebanyak 58,3 juta penerima. Dalam rapat dengar pendapat, Komisi 9 DPR RI Dadan mengatakan program makanan bergizi gratis dengan dana operasional harian mencapai 855 miliar rupiah per 19 Januari 2026. Pada periode yang sama, jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG program MBG telah mencapai 21.102 unit. Kepala Badan Gizi Nasional juga menekankan pada tahun 2026 ini BGN menargetkan akan ada 28.000 SPPG aglomerasi dan 8.617 SPPG di daerah terpencil dengan total prediksi penerima manfaat 82,9 juta. Realisasi anggaran sampai hari ini itu sudah mendekati 18 triliun. Jadi 17,398 triliun itu per 16 Januari. Per pagi ini sudah mendekati 18 triliun. Jadi uang turun langsung dari kantor kas negara ke SPPG dan digunakan 70% untuk membeli bahan baku, 20% untuk membiayai operasional termasuk gaji relawan, dan 10% untuk insentif bagi seluruh mitra yang bergabung dalam program makan bergizi. Dan Hingga 31 Desember 2025, BGN mencatat terdapat 19.188 SPPG yang melayani 55,1 juta penerima manfaat dengan dana bantuan pemerintah yang terserap untuk makanan bergizi gratis sebanyak 55,2 triliun rupiah.